Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nama saya Rivaldi Reoga dari kelas 4301 dengan NIM 6705190066. Kali ini saya akan menjelaskan atau merekap kembali praktikum dari modul pengenalan teknologi. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang FTTX atau bisa disebut Fiber to the X. Oke. Nah, jaringan ini biasanya tersebar ke rumah-rumah yang didominasi oleh fixed wire line dengan menggunakan tembaga. Nah, penggunaan tembaga ini dianggap memiliki kekurangan karena tidak dapat memberikan bandwidth yang tinggi dibandingkan dengan fiber optik lainnya. Nah, jaringan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada FTTH, FTTB, dan FTTC. FTTH itu atau bisa disebut fiber to the home merupakan arsitektur di mana jaringan kabel fiber optik didistribusikan sampai ke rumah. Selanjutnya FTTB atau fiber to the building. Jaringan ini didistribusikan sampai ke gedung komersial atau tempat tinggi. Kemudian didistribusikan kembali ke masing-masing terminal dengan jaringan kabel tembaga. Selanjutnya ada FTTC atau fiber to the curb. Jaringan fiber ini dibuat pada suatu titik pendistribusian atau curb dengan berada sekitar 100 feet dari tempat pelanggan. Oke. Selanjutnya ada FTTP atau fiber to the premise. Nah, ini merupakan istilah nama generik yang digunakan untuk istilah FTTB dan FTTH. Oke. Nah, FTTH ini didefinisikan sebagai arsitektur jaringan optik mulai dari central office atau STO hingga ke perangkat pelanggan FTTH. Oke. Secara umum jaringan FTTH ini dibagi menjadi 4 segmen. Segmen A itu adalah satuan kabel feeder, segmen B adalah satuan kabel distribusi, segmen C adalah satuan kabel penanggalan drop, serta segmen D satuan kabel rumah atau gedung. Nah, perangkat aktif atau OLT atau bisa disebut optical line termination. Nah, OLT ini disebut juga dengan optical line terminator, adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir endpoint dari jaringan optik pasif. Nah, perangkat ini mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama itu mengubah elektrik menjadi sinyal optik, yang kedua sebagai alat multiplexing, dan yang ketiga adalah penyedia slot PON atau Passive Optical Network. Oke. Selanjutnya ada perangkat ODN atau Optical Distribution Network. Nah, OPN ini itu terbagi lagi, biasanya ada ADF, ETM atau SCP. Nah, ini juga jaringannya ada di dalam gedung serta ada di rumah. Nah, jaringannya juga terbagi menjadi sekitar 2 atau 3. Oke, 2 atau 3. Yang pertama itu adalah ETM atau Fiber Termination Management. Nah, ETM ini adalah satu perangkat yang digunakan untuk terminasi interkoneksi dan cross connect physical optik dari offset plane atau OSP. Yang kedua adalah ODF. ODF atau bisa disebut dengan Optical Distribution Frame atau FMS, itu Fiber Management System. Nah, ODF ini adalah perangkat yang masih bagian dari FTM, di mana berupa frame tertutup dengan struktur teknik berupa rak atau sel. Nah, fungsinya ini itu ada sebagai tempat-tempat pegangan kabel dan passive splitter. Nah, ODF ini juga merupakan titik tempat terminasi kabel optik atau sebagai tempat peralihan dari kabel optik outdoor dengan kabel fiber optik indoor. Selanjutnya ada FTB atau Fiber Termination Box. FTB ini sering disebut juga dengan panel berbentuk modul yang tersusun dari beberapa panel yang berisi dari susunan konektor, adapter, SC atau USB-C. Nah, selanjutnya ini adalah selanjutnya adalah switcher room. Switcher room ini harus dilengkapi dengan switcher yang berfungsi untuk mengamankan dari
Ini sambungan fiber atau partition sleeve. Selanjutnya ada splitter. Nah, ini dilengkapi dengan peralatan seperti harus dengan spesifikasi telekomunikasi seperti Stel L50 2 depan versi 1. Nah, selanjutnya adalah kabel feeder ODC ke splitter juga. Nah, mempunyai fungsi sebagai menyalurkan informasi yang berupa sinyal optik hasil konversi perangkat optoelektrik atau OLT. Biasanya menggunakan fiber optik single mode atau G652D. Oke. Selanjutnya ada kabel-kabel seperti kabel DUT mulai dari 48 sampai dengan 64 core. Nah, ini ada dua jenis, yaitu adalah duct konvensional dan micro duct. Selanjutnya ada kabel aerial atau kabel darat, itu mulai dari 48 sampai dengan 96 core. Nah, ini ada jenis ini juga ada dua macam, itu adalah duct konvensional dan juga micro duct. Itu sistemnya sama kayak yang kabel duct. Oke. Saja ada ini penjelasan mikroduct. Saja adalah mikroduct. Mikroduct atau feeder menggunakan ukuran 10 banding 8 mm dan 12 banding 10 mm, di mana ukuran tersebut mempunyai potongan sampai 7W. Oke. Nah, yang terakhir itu ODC. ODC adalah salah satu perangkat pasif yang diinstalasinya di luar STO atau outdoor. Ini juga bisa di dalam ruangan atau MDF indoor dan berfungsi sebagai tempat terminasi ujung kabel atau sebagai tempat titik distribusi dari kapasitas besar menjadi beberapa kabel kapasitas kecil, tempat splitter dan juga tempat penyambungan. Oke, terus sedikit rekapan dari saya modul kali ini. Kritik saran untuk para asisten itu tidak ada, semuanya bagus dalam menjelaskan kakak-kakaknya, serta bagus juga dalam menjawab pertanyaan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.